Shalom para sahabat Narwastu, salam sehat. Kembali lagi dengan podcast ke-170 majalah Narwastu. Kembali kami bertemu dengan seorang sahabat Narwastu, seorang advokat senior, juga pejuang HAM yang tidak asing lagi. Beliau aktif di anggota Dewan Kehormatan DPD Pradi DKI Jakarta, juga termasuk dalam 21 tokoh Kristen inspiratif 2016 pilihan majalah Narwastu. Ini menurut kami seorang figur yang unik karena beliau selain seorang advokat senior juga sering diminta untuk berkhotbah di persekutuan doa atau komunitas-komunitas Kristiani. Jadi tidak heran kalau umpamanya kita tanya beliau sangat senang bicara tentang masalah kerohanian, tentang kasih Yesus, juga tentang ajaran-ajaran Kristus yang penuh kasih dan penuh dengan kebaikan-kebaikan. Kita akan sapa beliau. Shalom Bang Erik, apa kabar? Shalom, kabar baik. Sehat Bang ya? Sehat. Baik, ya. Bang, Abang selama ini sering bicara hukum ya? Ya. Tapi kita bukan bicara hukum kali ini. Kita bicara tentang keaktifan Abang juga dalam kegiatan-kegiatan kerohanian. Boleh tahu Bang, kalau umpamanya Abang diundang berkhotbah, ya, biasanya apa yang Abang sampaikan? Kesaksian pribadi atau ajaran-ajaran Alkitab yang Abang baca dari Alkitab? Ya, yang saya sampaikan adalah tentang ajaran di Alkitab dan yang saya saksikan tentang diri saya. Jadi ajaran itu mengatakan demikian, ini saya dipanggil untuk menyampaikan kebenaran tentang firman itu. Jadi gitu ya, jadi tentang apa yang mau dimintakan gitu kan. Kemarin dua minggu lalu salah satu gereja sudah dimintakan. Nah, saya sampaikan aja tentang kebenaran firman itu. Iya. Jadi seorang pengacara senior juga menggeluti kerohanian dengan berkhotbah Bang ya? Saya berpikir kita tidak bisa lepas dari firman. Lebih lama saya usia sekarang 65 tahun. Saya lebih banyak melihatnya dari sisi firman Tuhan bagaimana. Ya kan, sebagai seorang yang ditangkap Tuhan tanpa keinginan saya, sehingga saya boleh mengenal Tuhan. Yang saya tidak mengenal Tuhan jadi mengenal Tuhan. Jadi Tuhanlah yang harus kita munculkan di situ. Ada peristiwa masalah hukum, Tuhan yang harus kita munculkan. Artinya minta pertolongan Tuhan. Ini bagaimana cara menyampaikan tentang kebenaran ini. Sekarang kalau bicara hukum kan kita tahulah sudah tidak bicara kebenaran lagi. Banyak bicara akhirnya adalah tentang pendapat pribadi tidak didasari oleh firman Tuhan. Nah, ini juga berbahaya, akhirnya bisa digunakan oleh iblis. Akhirnya yang kita sampaikan adalah akunya kita, bukan kehendak Tuhan, bukan kebenaran Tuhan, tapi menurut pandangan kita, menurut pandangan orang duniawi. Ini yang sangat tidak baik. Kita harus betul-betul bersandar kepada Tuhan. Jadi betul-betul kita menyampaikan adalah kehendak Tuhan jadinya. Saya mengalami ini karena saya menjalani bagaimana saya ditangkap Tuhan. Akhirnya saya menjalani proses ini cukup lama sekali. Jadi saya berusaha selalu mengandalkan Tuhan. Jadi Tuhan yang harus muncul, bukan kebenaran daripada peristiwa itu. Kebenaran itu bisa kita sampaikan, tetapi entah bagaimana kalau ada satu permasalahan bisa saja terjadi kekalahan. Karena kalau di dunia ini sangat sulit sekali kita bicara tentang kebenaran. Makin hari saya melihat seperti sekarang ini, ya, dalam pemerintahan kita yang sekarang sudah berganti ini, sudah tidak bicara kebenaran lagi kan. Dulu kita bagaimana percaya sekali dengan beliau kan, bicara tentang merakyatnya, turun ke bawah, iya kan,
Ternyata yang terakhir, saya begitu yang pertama mendukung keras, kedua sudah tidak lagi. Itu kita lihat aja pemerintahannya sekarang. Jadi sudah akhirnya beliau pun tidak bicara kebenaran lagi kan, minta 3 periode kan. Nah itu pun sudah menyalahi undang-undang yang ada. Sudah tidak bicara lagi kebenaran. Nah saya lihat pemerintah yang waktu lalu itu tidak lagi bicara tentang kebenaran dalam pengertian sesuatu yang benar disampaikan kepada masyarakat. Sudah nggak lagi bicara itu. Ya kan kita banyak melihat lah, kalau kita buka nanti semua, ya untuk pembuktiannya memang agak susah, tapi faktanya kita melihat sudah gitu kan. Jadi susah sekali sekarang kita untuk bicara kebenaran. Bagaimana mau bicaranya ya, saya bilangin. Jadi mau bicara kebenaran, apa yang mau dibicarakan lagi gitu. Kalau kita bicara tentang perjuangan Abang selama ini, Abang dikenal dulu pernah menjadi kuasa hukum Ibu Megawati Soekarno Putri sejak tahun 1996. Ya. Sampai sekarang Abang terus bersuara tentang hukum. Bagaimana supaya hukum ditegakkan supaya dengan benar begitu. Nah, kalau kita kaitan dengan pernah dalam diskusi kita, Abang pernah bilang, ketika Abang seperti merasa sudah tidak punya harapan lagi, Abang sudah memperjuangkan sesuatu nilai kebenaran tapi tidak berhasil, Abang kembali baca Alkitab. Kenapa begitu, Bang? Iya, saya lihat, saya ditegur Tuhan juga. Jadi kebenaran itu ada di dalam Alkitab. Sesungguhnya tuh di situ kebenaran sesungguhnya. Iya. Jadi saya sekarang belajar lagi, mengulang dari Kejadian 1, saya baca lagi, jujur aja. Saya baca lagi dari Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu saya mengerti, ya kan, bahwa bumi gelap gulita, roh Allah melayang di atasnya. Itu masih 2 itu aja saya masih berbicara lagi, disuruh baca. Kemudian diingatkan juga bagaimana manusia itu sebenarnya harus hidup takluk kepada Sang Pencipta. Manusia ini kan ciptaan Tuhan. Kita mengakui. Jadi apa kata Tuhan itu yang harus kita ikuti. Tapi senyatanya dalam menjalani hidup ini apa kata Tuhan kita berkelit gitu kan. Kita bisa berkelit gitu. Contohnya saya menangani perkara. Bukannya apa, dulu saya berdoa terus, Tuhan ini begini. Oh jalan karena Tuhan. Nah sekarang saya betul-betul ditegur Tuhan, mandek semuanya. Lupa semuanya. Tapi saya tetap bersyukur aja. Saya cuma bersyukur melihat apa maksud Tuhan dengan kejadian yang saya alami ini. Yang saya lihat, saya disuruh kembali mempelajari tentang firman Tuhan. Terutama di dalam Kejadian itu ya. Bagaimana Hawa dan Adam dicobai oleh iblis. Jadi musuh utama kita nih adalah iblis. Betul-betul iblis itu sangat luar biasa. Dikatakan ular itu udah paling cerdik binatang di darat. Paling cerdik. Dia berbicara pada awalnya pun bukan bicara kebenaran. Bukan firman Tuhan. Dia bilang firman Tuhan mengatakan seluruh di taman ini nggak boleh kamu makan. Itu Tuhan nggak pernah ngomong begitu. Kemudian dijawablah oleh Hawa. Nah kalau saya melihat sebetulnya nggak boleh dijawab lagi. Kalaupun dijawab sudahlah, jawab kebenaran aja. Nggak begitu, yang benar begini, sudah jangan ditanggapin lagi. Jadi Hawa sebenarnya membuka pintu untuk mendatangkan godaan iblis itu. Iya, akhirnya kan tergoda melihat itu kan. Wah enak. Dia makan, kemudian diberikan kepada Adam. Akhirnya jatuh dua-dua kan. Tuhan datang, Tuhan bukan tidak tahu, tapi Tuhan melihat lagi begini. Apa sebenarnya yang terjadi? Si Adam menyalahkan si perempuan. Gara-gara perempuan yang kau berikan inilah aku jadi begini. Si perempuan menyalahkan ular. Gara-gara ular inilah. Nah, jadi saya menyalahkan. Tidak melihat bahwa itu sesuatu yang salah. Jadi akhirnya saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ya. Kalau kita kaitkan dengan pengalaman rohani Abang, katakanlah Abang sebagai advokat menangani sebuah kasus, Abang berdoa meminta pertolongan atau hikmat dari Tuhan lah. Ketika hasilnya tidak sesuai dengan yang Abang harapkan, Abang merasa
hopeless atau abang kembali membaca kitab atau bagaimana? Ya, saya cuma kalau ada perkara, saya selalu bawa dalam doa. Tuhan, jalan apa enggak? Kalau jalan, iya. Kalau enggak, ya sudah. Saya tidak mau rumit-rumit. Karena Tuhan itu sederhana, enggak rumit. Kitanya yang rumit, kitanya yang banyak mau, gitu kan. Jadi kalau ada perkara diserahkan, saya cuma duduk diam, berdoa, saya buka, kemudian langkah apa yang mau diambil. Ada beberapa perkara-perkara besar saya datang. Enggak saya lanjutkan, enggak jalan. Dan saya pun juga mau menanyakan itu lagi. Tapi ada perkara-perkara kecil, kalau jalan, ya saya jalani aja. Ya. Sekarang ada saya jalani. Jadi abang juga selalu minta hikmat kepada Tuhan kalau menangani sebuah perkara. Saya selalu minta. Bukan kita rohani gitu kan. Kebenaran itu adalah firman. Firman itulah Allah sendiri. Dan kita tanya kepada kebenaran itu. Kebenaran itulah yang menyelamatkan kita. Ini ada perkara lagi. Saya ketemu lagi kemarin 2 hari lalu. Iya, saya dipanggil. Saya datang. Saya ketemu sama orang-orang penting semua. Ada 2 orang. Saya bicara. Kalau kita melihat, ngeri sekali sebenarnya. Sudah tidak bicara kebenaran lagi. Sudah tidak ada lagi namanya, bukan kita sorohani ya. Takut akan Tuhan itu sudah nggak ada lagi di situ. Itu bicara titipan-titipan, wah udahlah, udah nggak tahu lagi. Kalau mau bicara kebenaran, saya bilangnya, semakin apakah karena saya semakin tua, kemudian banyak saya tahu, tapi banyak orang sudah tidak bicara kebenaran lagi. Tapi kalau abang berada dalam posisi seperti itu, abang masih tetap bicara, ya, terutama kebenaran itu? Bicara aja saya, bicara apa adanya. Saya bicara sama teman-teman, ini kenapa bisa begini, ini kenapa bisa begini, ini kenapa bisa begini. Betul-betul mengerikan bicara hukum di negara ini. Sudah tidak bicara negara kita memang negara hukum kan. Tapi tidak bicara tentang hukum. Tidak bicara dia sudah, hukum itu tidak sebagai panglima lagi. Hukum itu dipegang oleh orang-orang yang berkuasa. Dan hukum itu diaturlah untuk melindungi mereka yang sebenarnya terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum. Tapi hukum itulah sendiri yang dirubah. Kita lihat pemerintahan sekarang. Sebelum si Prabowo. Kita lihat semua. Apa yang terjadi. Iya kan? Dirubah semua supaya anaknya bisa masuk. Jadi wakil presiden. Itu kan ada perubahan, dirubah-rubah semua. Iya kan? Kemudian gimana ini supaya bisa masuk? Semua menjaga, melindungi semua. Nah kalau kita melihat sejujur aja, melihat itu putus asa kita untuk bicara kebenaran. Gitu ya? Ya, saya kemarin bicara sama teman, bukan nggak bisa cari uang. Kalau cari uang sih bisa, saya bilangin. Tapi apakah kita akan melakukan itu? Karena kita sudah tahu kebenaran. Kita orang yang diselamatkan. Karena keselamatan yang diberikan itu merupakan kasih karunia yang mahal sekali harganya. Apa yang kita mau lakukan, saya bilang, kita bicara aja kebenaran. Begini. Tapi hasilnya lain. Kita nggak tahu kenapa bisa hasilnya lain. Ya, tapi kita bicara aja apa adanya. Tapi abang akan terus menyuarakan kebenaran itu? Tetap, nggak mungkin saya berhenti. Saya tetap jalan terus. Walaupun banyak hambatan, walaupun banyak halangan, saya tetap akan berbicara terus. Nah sekarang saya ditegur Tuhan, saya suruh banyak berdiam diri. Saya lebih banyak membaca Alkitab lagi, kembali membaca Alkitab. Apa maksud Tuhan menyelamatkan saya? Sekarang orang tidak takut bicara kebenaran. Kebenaran itu bisa, saya mau bicara apa ya, saya bilangin. Iya. Jadi kalau kita bicara tadi tentang hukum mestinya sebagai panglima, bukan politik sebagai panglima. Menurut abang ke depan, katakanlah kita mau memasuki tahun baru 2025 ini, abang lihat ada optimisme abang untuk melakukan untuk merasakan perubahan itu? Kita harus tetap optimis. Walaupun dunia ini nanti tambah kacau balau, kita tetap harus optimis. Gak ada lagi bicara kebenaran, ya kan?
bicara hukum begini, kenyataannya jadi begini. Bicara hukum itu kan bicara fakta kan. Faktanya begini, tapi nanti bisa lain. Gitu ya. Ya. Oke, kita bicara tentang situasi saat ini, Bang. Ini kan kita sudah berada di penghujung tahun 2024 dan kita akan memasuki Natal. Kita kaitkan dengan kelahiran Yesus Kristus yang disebut juga dengan Natal. Nah, kita kaitkan dengan situasi bangsa kita saat ini. Apa yang Abang mau refleksikan dari Natal tahun ini? Saya cuma melihat Yesus itu kan karena ulah manusia, tingkah laku manusia yang bertentangan semua dengan firman Tuhan. Kita mendapat kasih karunia, sebetulnya kita juga tidak pantas untuk diselamatkan, nggak ada yang pantas. Nah, disinilah kita melihat bahwa Yesus itu betul-betul datang untuk menyelamatkan agar kita semua diselamatkan dari hidup yang tidak boleh dibilang tidak ada kebenaran lagi. Kemudian dia menangkap kita, dia mendatangi seperti saya tidak pernah membayangkan. Saya kan tidak percaya Tuhan Yesus. Saya tidak percaya sama sekali. Jadi bahan mainan saya. Tuhan sendiri yang menangkap saya. Kemudian saya mulai mempelajari firman. Mempelajari firman pun kalau buat saya memang saya karena pakai logika setengah mati saya. Akhirnya lama-lama ya Tuhan bukakan juga satu persatu. Ya kan? Saya cuma berpikir, kematian saya kan tidak akan lama lagi. Saya udah 65 tahun. Kematian, saya harus mati, saya harus masuk surga. Saya nggak mau Tuhan sudah dengan kerelaan mati di kayu salib, kemudian menangkap saya, menjelaskan siapa dirinya, bahwa keselamatan Tuhan hanya kasih karunia, bukan karena kebaikan saya cukup kaget. Jadi bahkan saya lupa lagi ya, kita sebelum dunia dijadikan ini kita sudah ditentukan oleh Dia, kita masuk surga. Gitu ya. Itu kasih karunia. Saya jadi lupa benar-benar. Saya ini sekarang jadi lupa semua. Gitu ya. Iya, lupa semua. Karena ada satu peristiwa, saya hanya percaya ada sesuatu yang Tuhan akan pakai. Tuhan meluruskan lagi, memurnikan lagi apa yang saya biasa sampaikan. Saya percaya. Gitu ya. Saya percaya. Saya tadinya ingat banyak, lupa, betul-betul lupa. Tapi saya nggak mau lari dari Dia, nggak mau. Gitu ya. Makanya Abang sekarang makin rajin juga baca Alkitab ya? Ya, makin rajin, saya makin bertanya kepada Dia, untuk apa diselamatkan, untuk apa manusia diselamatkan. Jadi kalau bicara lagi tentang manusia, kita melihat kejadian itu. Manusia itu kan rupa dan gambar Allah diciptakan. Gitu ya. Kemudian jatuh dalam dosa. Nah, kita jangan mengikuti, karena iblis itu pintar. Ular itu pintar. Binatang paling cerdik dia. Nah, ini yang kita harus betul-betul bisa menghadapinya bagaimana. Nah, kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita, soal binatang atau sifat ular itu, dalam kehidupan kita juga banyak ular, tanda petik ya, yang harus kita hadapi, begitu Pak? Iya, memang banyak sekali. Saya bilang tidak. Jadi saya bilang ikut Tuhan itu tuh tidak sederhana ternyata. Tidak asal kita bahwa Yesus itu juru selamat. Dia juru selamat, dia datang untuk menyelamatkan kita. Jadi bukan kita menerima terus selamat. Ada lagi yang harus kita ikuti. Setiap firman-Nya harus kita ikuti. Memang dia datang memberikan keselamatan. Kemudian kita harus, tadinya kita tidak mengenal Tuhan. Kemudian kita harus mengenal Dia, dekat dengan Dia, mempunyai hubungan yang indah dengan Dia. Jadi tidak cukup orang percaya masuk surga, orang percaya Tuhan Yesus masuk surga. Nggak cukup sampai di situ. Kalau kelakuannya masih nol, gitu ya. Iya. Jadi harus ikut Tuhan, berubah
perilakunya. Kita dulu bukan orang yang diselamatkan, sekarang diselamatkan. Bagaimana mempertahankan hidup yang selamat itu? Yaitu percaya Tuhan, yaitu mengikuti segala firman-Nya. Apa yang dikatakan Dia harus ya dan amin aja gitu. Gitu ya. Iya. Kembali soal Natal itu, Bang. Hari Natal ini kan acara yang sangat spesial bagi umat Kristen di seluruh dunia. Abang ada tradisi misalnya membuat acara Natal ini, misalnya katakanlah Abang mengambil waktu untuk menyepi, berdoa khusus, membaca Alkitab setiap tahun begitu? Saya pikir sebetulnya biasa, setiap hari kita harus membaca Alkitab dan merenungkannya. Jadi kalau masuk Natal itu paling saya mengevaluasi diri aja gitu. Mengevaluasi diri saya bagaimana terhadap keselamatan yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Bagaimana saya menanggapi keselamatan yang Tuhan berikan. Selama 1 tahun ini bagaimana kehidupan rohani saya. Bagaimana kehidupan saya dengan Tuhan. Saya melihat di mana masih banyak kurangnya. Nah, kalau saya melihat kurangnya, saya kadang-kadang takut, jujur aja. Takut datang ke Tuhan. Takut saya. Banyak sekali yang masih kurang sekali dalam diri saya. Banyak, terlalu banyak. Tapi karena kasih kemurahan Tuhan, ya saya harus berani tetap mendekatkan diri kepada Dia, lebih banyak hidup seturut dengan firman-Nya. Nah, saya di bidang hukum, tentu saya terutama bicara kebenaran tentang hukum, bicara bukti. Masalah keputusan sekarang banyak tidak sesuai, ya mau bagaimana lagi gitu. Ya, bagaimana? Tapi saya hanya percaya bahwa memang kita memerlukan Yesus, memerlukan Dia, karena Dialah juru selamat kita satu-satunya. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Menerima Dia, berbalik, artinya kita meninggalkan manusia yang lama, masuk manusia baru, minta pimpinan Dia. Memang tantangannya banyak sekali. Apalagi di bidang hukum. Sudah susah. Bicara kebenaran pun dianggap salah. Gitu ya. Iya. Kalau bicara tentang kebiasaan keluarga Abang dalam merayakan Natal, bagaimana Bang? Bisa Abang ceritakan kepada para sahabat Narwastu? Ya, kalau saya agak lain gitu ya, mungkin Abang sendiri kan agak lain ya. Kalau orang Medan itu kan bukan Natalnya yang saya lihat, tahun barunya. Jadi kalau Natal tuh ya biasanya tahun kita berdoa tuh malam tahun barunya, di situ baru mereka berbicara tentang segala sesuatunya. Tapi kalau Natal nggak ada sama sekali, nggak ada. Tapi kalau saya sendiri jujur akan berbicara kepada saudara-saudara saya. Nah, Natal itu tetap kita bicara. Tapi kalau keluarga besar, ya saya jujur aja, karena orang tua saya nggak ada, saya ikut istri saya kan. Itu kita bicara tentang tahun baru lebih ini. Jadi Abang biasa mengikuti tradisi tahun baru bersama keluarga Iya. istri yang notabene orang Batak gitu, Bang? Iya. Tapi Abang nikmati suasana itu? Kalau bilang menikmati juga ya, saya mau gimana, saya bersyukur aja. Jadi bagaimana misalnya Natal, iya kan, itu ada buku dibagi dari gereja. Buku itulah yang dibaca gitu kan. Nah, kalau buku itu dibaca, rasanya kalau saya bilang kurang mengena, karena semua akan oh iya. Kalau saya kan inginnya kita bebas gitu kan, tapi saya kan nggak bisa mengikuti keinginan saya sendiri. Gitu ya. Iya, jadi misalnya keselamatan tuh bagaimana? Siapa Yesus sebenarnya? Nah, itu kan kita bisa bahas sebetulnya gitu kan. Nah, disitulah kalau saya bilang, di situ kita melihat bagaimana Tuhan akan memimpin kita, keselamatan sesungguhnya itu bagaimana. Gitu ya. Iya. Yang terakhir, Bang, sekiranya seorang Bang Erik Pat ditanya, apa hadiah Natal dari Tuhan yang ingin diberikan ke Abang, katakanlah untuk bangsa dan negara ini, untuk pribadi juga? Ya, saya cuma ingin saya dipakai oleh Tuhan sesuai dengan bidang saya, itu saja, tidak lebih, tidak kurang. Karena saya ditangkap oleh Tuhan pun pada waktu masa pendidikan saya
sebagai sarjana hukum. Kemudian saya terjun sebagai seorang pengacara. Nah, itu yang saya inginkan, Tuhan memakai saya aja di situ. Di bidang hukum itulah saya bicara kebenaran, tapi sangat susah sekali bicara kebenaran. Dan itu yang terus abang perjuangkan itu. Iya. Iya. Bang Eripat, terima kasih atas perbincangan kita sore hari ini. Kiranya abang selalu sehat dan disertai Tuhan bersama keluarga. Terima kasih. Ya, para sahabat Narwastu, itu perbincangan yang cukup menarik dengan seorang advokat senior. Dulu beliau ini adalah kuasa hukum dari Ibu Megawati Soekarno Putri dalam kasus kerusuhan 27 Juli 1996. Banyak hal yang bisa di-sharekan kepada kita, terutama tentang perjuangan di bidang hukum, juga pengalaman-pengalaman hidupnya sebagai seorang Kristiani, karena beliau juga selain sebagai seorang advokat senior, juga sering membagikan firman Tuhan di komunitas keluarga, di komunitas persekutuan doa dan gereja. Ini cukup menarik. Jadi beliau ini tokoh yang sangat inspiratif dan peduli pada persoalan bangsa dan negara. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia.